Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Faiz dengan NPM 2451040033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jiswaf ya kawan-kawan. Apa sih jiswaf itu? Jiswaf itu adalah singkatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang merupakan instrumen ekonomi Islam yang bertujuan membantu sesama, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, kita bahas dulu yang pertama, yang zakat ya. Yang zakat. Apa sih zakat itu? Zakat itu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau yang membutuhkan. Dasar hukumnya itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Tujuan zakat itu sendiri itu membersihkan harta dan jiwa, membantu fakir dan miskin, mengurangi kesenjangan sosial, dan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis zakat itu ada dua ya teman-teman. Zakat yang pertama itu ada zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Yaitu besarnya zakat fitrah itu sekitar 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras ya per orang. Contoh perhitungannya itu, jika dalam satu keluarga ada 5 orang, jadi 2,5 kg kali 5 sama dengan 12,5 kg beras. Jadi zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 12,5 kg beras atau uang senilai harga beras tersebut ya. Yang kedua itu ada zakat mal. Zakat mal itu zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang setelah mencapai nisab dan haul. Contohnya itu ada emas dan perak, uang atau tabungan, hasil perdagangan, hasil pertanian, peternakan, dan investasi. Jadi rumus perhitungannya itu harta kita, total harta kita itu dikali 2,5%. Ya. Syarat zakat mal itu ada yaitu harta mencapai nisab atau setara 85 gram emas disimpan selama 1 tahun. Contohnya itu misalnya nih, tabungan kita ada 100 juta harta kita. Nah, dikaliin aja 100 juta itu dikali 2,5%. Nah, sama aja berarti 2.500.000. Jadi zakat kita itu 2.500.000. Nah, syarat wajib zakat itu ada beragama Islam, harta milik sendiri, harta berkembang, mencapai nisab, mencapai haul 1 tahun untuk jenis harta tertentu ya. Adapun orang-orang yang penerima zakat itu ada 8 asnaf, yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob atau memerdekakan budak, ghorim atau orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Selanjutnya yaitu ada infak ya. Apa sih infak itu? Jadi teman-teman, infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukumnya itu ada di Quran surat Al-Baqarah yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Kalau nggak salah itu Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Nah, ciri-ciri infak itu tidak memiliki batas minimum atau nisab, tidak harus menunggu 1 tahun atau haul, dapat dilakukan kapan saja, dan jumlahnya bebas sesuai kemampuan kita sendiri. Oke. Jadi contoh infak itu seperti kita
donasi pembangunan masjid, bantuan korban bencana, santunan anak yatim, dan membantu kegiatan sosial dan pendidikan. Itu udah termasuk infak kita. Apa sih manfaat infak itu? Manfaat infak itu membantu orang yang membutuhkan, menambah keberkahan harta, mempererat hubungan sosial, serta menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama kita, atau rasa empati simpati kita terhadap sesama. Yang berikutnya itu ada sedekah. Apa sih sedekah itu? Sedekah itu pemberian sukarela yang kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Sedekah itu tidak hanya berupa harta kok. Sedekah itu bisa dengan perbuatan baik dan lain-lain. Dasar hukumnya itu Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Hadis riwayat Muslim. Adapun bentuk-bentuk sedekah itu ada sedekah harta, seperti contohnya itu uang, makanan, pakaian, dan barang-barang yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Yang kedua itu ada sedekah non harta. Contohnya itu kita senyum ke orang lain, itu termasuk sedekah teman-teman. Menolong orang yang kesulitan, mengajarkan ilmu, bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan seperti duri dan batu itu termasuk sedekah. Manfaat sedekah. Nah, manfaat sedekah itu mendatangkan pahala, membersihkan hati dari sifat kikir, menambah keberkahan hidup, dan membantu meringankan beban orang lain. Itu ya manfaat sedekah. Yang selanjutnya itu ada wakaf. Wakaf itu menahan pokok suatu harta dan memberikan manfaatnya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan masyarakat. Dasar hukumnya itu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara ya teman-teman. Yang pertama itu ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Jenis-jenis wakaf itu ada 2, yaitu ada wakaf tidak bergerak. Contoh wakaf tidak bergerak itu seperti tanah, bangunan, dan kebun ya. Kalau wakaf yang bergerak itu seperti uang, kendaraan, dan buku ataupun Al-Quran. Contoh wakaf. Contoh wakaf itu seperti kita mewakafkan tanah untuk masjid, mewakafkan sumur untuk masyarakat agar bisa bermanfaat airnya, mewakafkan Al-Quran ke masjid, itu pahala jariahnya ngalir terus, dan wakaf uang untuk pendidikan dan kesehatan ya teman-teman. Manfaat wakaf nih, manfaatnya menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir, membantu pembangunan fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pendidikan dan kesehatan umat. Hikmah jiswaf ya. Jadi melalui jiswaf, seorang muslim belajar untuk peduli terhadap sesama, tidak bersikap kikir atau pelit ya, serta ikut membantu mengatasi masalah sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Jiswaf juga itu memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, mempererat persaudaraan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi sesama kita ya. Membangun ekonomi umat yang lebih kuat juga bisa. Jadi kesimpulan dari materi ini, oh ya, nanti di akhir saya akan sampaikan tentang skema zakat ya. Kesimpulannya itu, jiswaf merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki manfaat besar bagi individu maupun masyarakat. Jadi zakat bersifat wajib bagi yang memenuhi syarat, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf bersifat sukarela. Dengan melaksanakan jiswaf, umat Islam dapat membantu sesama, membersihkan harta, memperoleh pahala, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Oke teman-teman, materi kita
belum selesai sampai di situ saja ya. Jadi saya akan melanjutkan tentang skema Jiswaf. Tadi ketinggalan skema Jiswafnya ya. Jadi yang pertama itu skema zakat. Gimana sih skema zakat itu? Jadi yang pertama itu yang pasti ada muzaki, orang yang berzakat dan sesuatu yang ingin dizakatkannya. Kemudian disalurkan ke Basnas, Las, dan Amil, yaitu lembaga pengelola zakat. Kemudian baru disalurkan ke 8 asnaf yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqob, orang yang memerdekakan budak, gorim, orang yang berhutang, fisabilillah yang di jalan Allah, dan ibnu sabil, orang yang musafir yang kehabisan bekal ya teman-teman. Jadi muzaki sesuatu yang dizakatkannya, basnas, kemudian ke 8 golongan penerima zakat atau asnaf ya. Yang kedua itu ada skema infak. Untuk skema infak ini yang pertama harus ada donatur ya, orang yang berinfak dan sesuatu yang ingin diinfakkan. Kemudian disalurkan ke lembaga pengelola, Basnas atau Las ya, atau Laz. Lalu disalurkan ke program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan yang bisa bermanfaat ke masyarakat yang membutuhkan. Itu infak ya teman-teman. Jadi donatur, sesuatu yang diinfakannya ke lembaga, terus ke program sosial seperti pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, lalu disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan gitu teman-teman. Yang ketiga itu skema sedekah. Yang pasti yang pertama itu ada pemberi, orang yang ingin bersedekah, orang yang ingin bersedekah dan sesuatu yang ingin disedekahkannya gitu. Sedekah itu tidak harus harta kok. Sedekah itu tidak harus harta. Jadi sedekah itu ada dua yang saya sampaikan tadi ya. Jadi sedekah harta dan sedekah non harta. Jadi sedekah harta itu seperti uang, pakaian, dan makanan. Sedekah non harta itu seperti senyum, berjabat tangan, atau berbuat baik dan menyingkirkan duri-duri di jalan gitu loh. Itu sedekah ya. Nah, jadi yang pertama itu dari pemberi dan sesuatu yang ingin disedekahkannya, kemudian disalurkan ke penerima manfaat sedekah itu agar mendapat bantuan dan kesejahteraan bersama gitu. Jadi kita mau sedekah itu nggak usah milih-milih orang ya teman-teman. Mau ke siapapun kita harus sedekah, nggak apa-apa kok. Dan yang terakhir itu ada skema wakaf. Nah ini yang penting nih kan. Yang pertama itu harus ada wakif atau orang yang berwakaf dan sesuatu yang ingin diwakafkannya. Nah kemudian disalurkan ke nazir. Nazir itu pengelola harta wakaf. Lalu disalurkan ke aset wakaf. Nah, apa saja sih aset-aset wakaf ini? Aset wakaf itu bisa berupa tanah atau bangunan, masjid, habis itu sekolah atau pesantren, sumur atau air bersih, dan wakaf uang ya. Jadi kelima aset wakaf ini disalurkan untuk masyarakat agar bermanfaat untuk selanjutnya, bermanfaat keberlanjutan gitulah istilahnya ya. Jadi wakaf itu seseorang yang mewakafkan suatu tanah atau bangunan atau sumur atau uang untuk kesejahteraan yang berkelanjutan itu teman-teman. Oke. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.